budaya. Tanggal yang posita. Yang ada time ke wanakam. Yang ada posita. Tanda yang ada wanakam. Yang ke kalau yang budi walarta yang ada guru ke wanakam. Sama yang podagar awar ke yang ada andu wanakam. Budaya sami ali sanggoy pagudia yigo wijiyong tanda peri rames kumare sagai pede wanagam yala sagodrigal number galaka yana de tami yana wanagam dharma sindanegal nilai nirtum bauta wali bergai indrokal kadatil atigam Eropa natin panbaduga wala tahu itu Tamil panbaduga Irendadi kille irengin manawi galidam olukam udrenda ponu nam nene kala yedu yelam saru satarnan uletu anna labdi alle Tamilan galidel panbadu nal palakumbal udri konda salgirada kalam tali konda salgirada petrawar galidam kadidam maga peswala kudum betel perior galidam satem pondok peswada asriar galidam Maria dia ket padele olu kanggale payan pada tua dile ulagam wiga sadyal wega maga sagir mani dagal pinto daramu diamal anagari gemaga walir manawar galagi nanggal olu ke kalwigal asriar galal sariaga podika wile Nam purinda kondom, indra ula ka uwi ka setil, kalwi mudal pagamaga walara windu. Asriyar podikum kalwi kami, perkalong manawan nal walar cigal. Manawan mun wara windu mineral, asriyar podikum pakuwanggal, waligaltan, perkalong manawan noli. Tinang dorong, wal keil, kadai pidiku windi yada. Perior galidam, asriyar galidam number galidam peson pon sirgodan wana kamam selada wada artamula wartegal samba senese wada apolada na sindanegal malarum melkuriada elameyana pagu anal kade pinita walwade kadinum mutar podane murai pati patte nal kolgegal kulandai parawatil posiku wedu olukum Arogium, Uduwi Sewada, Anbu, Ucagam, Talme, Nambike, Buti, Nilai, Nermi. Paliyil perikudie, Kalwiyum samaya, Asriyar podikum olukungalayum, Erendeyum inaita, Kaikondal, Nicium walarcial, Munwara nalway bugal kitum. Entrakuri, yen seria uringale wide berugin. Tanggal ane warkum, yen ada talmi ana wanakam, namo budaya. Sekarang izinkanlah saya menyampaikan kesan-kesan dalam artikel ini dalam bahasa Indonesia. Namo budaya. Menumbuh kembangkan karakter positif pada generasi muda Buddhis. Sekarang ini, pengaruh budaya barat dan pengaruh budaya asing sepertinya sudah semakin menggerus norma kesopanan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, terkhususnya para peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa. Umumnya, pergeseran ini dianggap sebagai hal yang biasa saja, padahal dapat melemahkan nilai-nilai luhur yang sudah lama menjadi sebuah norma yang layak untuk dipatuhi. Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, etika atau norma kesopanan sendiri semakin meluntur secara perlahan pada ruang lingkup pendidikan ataupun ruang lingkup di masyarakat. Seperti contohnya, memudahnya sikap etis ketika kita lewat di depan dosen, lewat begitu saja, juga begitu lewat di depan orang tua. Berkurangnya ucapan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih pada saat kita berkomunikasi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, Indonesia mengalami degradasi. Apa itu degradasi? Degradasi adalah minimnya moral dalam kacamata publik. Pendidikan menjadi sorotan utama dalam peristiwa tersebut.
publik semakin kritis dalam segala aspek. Salah satunya dalam mutu pendidikan yang berkualitas. Perlu kita ketahui, untuk menghadapi tantangan globalisasi terletak pada pendidikan. Untuk mewujudkan sebuah pendidikan, dibutuhkan peranan sosok pendidik yang memiliki kompetensi sehingga mampu mengajarkan contoh yang baik terhadap para siswanya. Mengapa? Karena keberhasilan dalam mendidik merupakan target penting untuk pencapaian tujuan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat. Hal yang paling mendasar dan sederhana untuk dijadikan salah satu cara mengatasi krisis karakter dan etika yang sedang melanda siswa dan mahasiswa maupun generasi penerus bangsa, yaitu dengan mensosialisasikan penerapan budaya 5S. Apa itu penerapan budaya 5S? Ada yang tahu penerapan budaya 5S? Oh, nggak ada. Penerapan budaya 5S adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun untuk setiap mengawali komunikasi, baik itu kepada guru, dosen, sesama kita yang lebih muda dari kita, dan semua yang berada di ruang lingkup masyarakat. Ini memang sangat-sangat sederhana, ini sangat gampang dilakukan. Tetapi ini juga bakalan berpengaruh besar untuk membangun karakter sebuah peserta didik dalam sebuah komunikasi yang baik. Budaya 5S merupakan keharusan yang mutlak yang mesti dilakukan semua orang ketika sedang berkomunikasi dan bersosialisasi. Mengapa? Karena hal ini merupakan menunjukkan perilaku yang baik untuk mengawali sebuah komunikasi yang baik pula. Terdapat 10 karakter Buddhis yang perlu ditanamkan pada remaja sejak dini. Dan nilai-nilai tersebut adalah: yang pertama ada kedisiplinan atau winita, yang kedua semangat dan rajin wirya, yang ketiga kedermawanan jaga, yang keempat ada cinta kasih dan belas kasihan, metta karuna, yang kelima ada kebijaksanaan atau panya, yang keenam adalah kesabaran atau kanti, yang ketujuh ada keyakinan atau sadar, dan yang kedelapan adalah kemoralan atau sila, yang kesembilan ada hidup berkesadaran atau satisa sampajana, dan terakhir adalah kejujuran atau saja. Secara psikologi juga menunjukkan bahwa kita akan lebih merasa senang dalam merespon percakapan ketika seseorang yang bertanya secara sopan dibandingkan sebaliknya. Nyaman atau tidaknya dalam kita berkomunikasi tergantung bagaimana kita mengawali komunikasi tersebut. Apabila kita melaksanakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan terbentuk sebuah suasana komunikasi yang lebih baik dan lebih terbuka. Banyak juga penelitian untuk membuktikan bahwa karakter dan etika dapat ditingkatkan dengan penerapan budaya 5S. Pentingnya budaya 5S memang selalu perlu disampaikan di setiap kesempatan ketika sebagai pemateri dalam sebuah acara kuliah umum atau workshop, berbagai tempat, bisa di sekolah, perguruan tinggi atau kampus, maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para siswa dan mahasiswa, umumnya peserta didik, sehingga mereka mampu membiasakan penerapan budaya S dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan sadar untuk pentingnya berperilaku sopan dan santun kepada semua orang yang hidup di ruang lingkup masyarakat. Dan mereka bisa menunjukkan perilaku budi pekerti yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Demikianlah saya telah menyampaikan pesan-pesan Dhamma berikut ini. Jika ada kata yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri deh Dhamma Desana ini dengan mengucapkan Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Enada irai wanakati samar pikirin Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anbula tai margal, tanda margal, Romo Ramani Pandita margal, Alaya Utiyo tergal, sagodara-sagodarigal, tanggai aniwarakum enada talmiya nawanagam. NPR Ramkiran, video lakabuta aliye, ilinyer, ya ketil irunda, sila urigil, urika mun wadan kaliku, Buddha podane kopi nilayong. Anbulu Tamil Bauddha samurtayo gali,
enggal wedekor, buter ponedegale, kadi pidete, nam elorong, nalamudan walu wendung, idulan enggal wedekor, oru warudan, kuduwe, nam elorong kopi nilai nami taki widete, elorong warumil wargiro. Erenda podilum Indra warinan elurung unue kuriamal bagawan asirwadam Petru wargiro Kopit nilaya dene Indra mudal taki konda irgendra nanggal palika silwadu tayaga wargiro Inda nilaya irenda nawide pera wendro mentral Arsanggam urudi padutia mundra tidanggal ondra mugamodi pain padutta wendung irenda kai alamba wendung mundra ida alawu pada karka wendung inda mundra olagate kade pindetong indra kopi nilai name taki widatta indra adigam maranam erpada kirada en endral mundra olakete kadi pideke wila maranam perega konde silgira kopi nilaya dende kodo megal madum tarwile nam galiong nam kanelam asudam pagetil irenda sudamaga walwade inum adigam pangenggal irgirende agyal nam budar podinigal padita pirenda kondo manal parkir nam nanmium sandus maga walela en enral budar podini namme sindike tar kudia darmanggal walke en bade poradum alianal sindede walwedam walke entra kuri tanggal muniel irenda wido pedro kolgirim tangge aniwargum eneda talmiana wargum namo sang yang adi budaya namo budaya Namo budaya. Buddha, Dhamma, dan pandemi COVID. Sebelum saya menyampaikan uraian dari topik saya, terimalah dulu salam dari saya. Namo sang yang adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Romo Ramani Pandita yang saya muliakan, Bapak Ibu pengurus biara yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya kasih, serta saudara-saudari yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramkiran. Saya dari anggota Persaudaraan Muda-Mudi Widya Loka. Saya akan menyampaikan beberapa uraian dengan judul Buddha, Dhamma, dan Pandemi COVID. Bapak Ibu yang saya kasih, marilah bersama-sama kita mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan ini sangat kami dambakan. Situasi pandemi COVID sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Keberadaan COVID ini telah membuat kita tidak lagi merasakan ketenangan dan kedamaian. Perekonomian semakin menjadi sulit. Walaupun demikian kita tidak kekurangan makan. Hal ini kita masih diberkati oleh Sang Buddha. Keberadaan pandemi COVID ini terus meningkat. Kami selaku siswa berpergian ke sekolah pun terkendala dan menjadi hambatan. Dari keberadaan ini, apabila kita mau menjauhi pandemi COVID, marilah kita bersama-sama mengindahkan 3 aturan atau kedisiplinan yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun ketiga hal tersebut, 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak. Yang positif yang kita dapatkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, terhindar dari kotoran ke arah yang lebih bersih. Makanya apabila kita membaca ajaran Buddha dan kita memahami tentang kedisiplinan,
hidup sehari-hari, maka kita lalui dengan ketenangan dan kedamaian. Karena ajaran Buddha mengajak kita untuk berpikir dan yang sangat penting menegakkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan bukanlah semata-mata tantangan. Apabila kita berpikir dengan kebijaksanaan, kehidupan yang akan kita rasakan nilai-nilai positifnya. Demikianlah uraian singkat dari saya. Sabi Santa Bhavantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.